Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi qad wafaqahu lil ilmi kharaqati wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Alhamdulillah para jamaah. Tak terasa kita sudah memasuki hari ke-23. Mudah-mudahan di sisa perjalanan Ramadan kita bisa finish dengan baik, bisa sampai menjadi keberkahan dan Lailatul Qadar menghampiri kita semuanya. Bab kita yang ketiga dengan kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab sabar. Mudah-mudahan kesabaran ini juga selalu menghampiri kita, karena bagaimanapun sabar itu bukan sembarang ilmu, belajarnya puluhan tahun dan ujiannya sangat mendadak. Jadi bagi kita semuanya bisa mengambil ibrah dari pelajaran ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Al-ayat. Di dalam surat Al-Imran ayat terakhir, ayat 200, Allah menjelaskan kepada kita dengan biasanya Allah memberikan panggilan baik kepada kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Quran, lafaz ya ayyuhalladzina amanu itu lebih banyak daripada ya ayyuhan nas. Karena memang Allah memberikan itu panggilan yang baik untuk kita semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru, dan sabarkanlah. Warabitu, dan bersiap-siaplah. Ayat ini para jemaah mengandung pelajaran penting. Apa bedanya sabarlah, sabarkanlah, dan bersiaplah. Sabarlah, isbiru, itu maknanya sebagai seorang hamba kita ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu harus sabar. Nah ini sekarang ini kan kita malam ganjil iktikaf ya. Ditambah lagi subuh masih ngaji. Kadang-kadang kan masih ngantuk-ngantuk ya Mas. Gak setengah ngantuk, setengah. Ini menunjukkan menjalankan perintah Allah itu memang dengan penuh kesabaran. Kadang-kadang kita sebagai seorang muslim itu kadang pernah berpikir begini, tidak panjenengan. Ibadah kita ini sehari semalam 5 kali. Apa tidak bisa diringkas kira-kira sehari sekali gitu, biar agak ringkas gitu. Jadi kalau panjenengan diminta nilai ibadahnya sehari sekali dengan sehari 5 kali itu, kalau pahalanya sama itu dipilih mana? 5 kali. Kalau tidak apa, mungkin levelnya beliau level malaikat. Kalau begitu levelnya malaikat. Kadang-kadang kita Indonesia kalau bepergian itu mintanya dikosor terus, dijamak kosor, sampai ada yang ngomong tidak bisa jamak sehari langsung. Sebagai manusia kita merasakan, jadi ibadah itu memang kadang-kadang ngapunten, itu membosankan. Bosan, kadang-kadang muncul sifat bosan. Iya, ibadah kok begini. Apalagi kalau kita ibadah di posisi terjepit, rasanya juga tidak nikmat. Mungkin panjenengan bekerja, repot-repot panggilan azan. Itu kadang-kadang muncul, kok cepet waktu.
seolah-olah menjadi hambatan bagi kita dalam beribadah. Maka sebagai manusia itu memang penting diminta untuk bersabar. Kadang-kadang kesabaran ini sampai pada titik manusia itu merasa yang ibadah itu pokoknya formalitas. Saya punya teman minta pendapat, dia non muslim. Waktu itu dia mengatakan, saya itu saja lihat orang Islam itu seperti kenapa dia itu kok bisa ibadah tertib begitu. Tapi rasanya umat Islam ini kok memberatkan. Berislam itu berat. Ibadah itu sehari sampai 5 kali. Apa tidak bisa kayak kami? Sepekan sekali, seminggu sekali. Itu kalau Islam bisa begitu, itu kayaknya saya bisa masuk Islam. Ini tidak tahu apakah sambil meledek atau. Akhirnya dia berani menyampaikan pada saya dan ngomong, lek sampai bisa jawab, saya masuk Islam. Sambil makan saya ini berpikir, ini kalau Muslim kalau menjalankan dalil kan tidak masuk. Wa aqimus shalah wa atuz zakat tidak masuk. Jangan pakai dalil apapun tidak masuk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mungkin itu non muslim. Kira-kira dengan pakai dalil itu kan tidak masuk. Mintanya logika. Maka pada waktu itu pun kami juga berpikir, apa ya? Sambil makan biasanya makannya cepat itu agak mikir, agak lambat. Saya jawab masih makan kan. Habis makan bisa ngasih jawaban tak. Saya tetap minta jawaban sekarang. Sambil makan itu berpikir, ya Allah, berilah jawaban yang baik. Barangkali dia bisa masuk Islam. Tanpa disadari, makan memang habis, jawaban belum muncul. Karena memberikan logika kepada manusia itu juga tidak gampang, apalagi non Muslim. Yang Muslim saja kita dikasih logika masih tidak masuk, apalagi non Muslim. Akhirnya kami berpikir ketika satu sendok makan mau habis, alhamdulillah ada jawaban. Waktu itu ada jawaban dan teman ini minta dengan segera. Saya minta tolong diambilkan air minum lah. Masa habis makan tak diambilkan minum, dia duduk. Alhamdulillah. Saya sampaikan, berislam itu dengan hati, berislam itu dengan riang gembira, dan berislam itu ada tata cara. Kenapa berislam itu sholat sehari 5 kali? Sehingga kalau dikalkulasi sampai sepekan, seminggu itu 35 kali. Di Islam itu kalau saya beribadah itu sebuah kebutuhan. Seperti halnya saya makan dan juga mandi. Coba kamu bayangkan, saya nggak tahu ya, manusia itu berbeda-beda. Coba kamu bayangkan mandi sepekan sekali atau mandi sehari 5 kali. Kira-kira kamu pilih mana? Kira-kira? Saya nggak mau banyak-banyak ilmu. Kalau mandi enak sepekan sekali atau sehari 5 kali. Nggak ada lama, nggak ada jawab. Pergi di mana? Pergi, nggak pamit, nggak apa, sambil ngelewes begitu. Ternyata 1 pekan kemudian main ke rumah minta masuk Islam. Saya nggak tahu hatinya seperti apa pada waktu itu. Tiba-tiba minta masuk Islam. Dengan syarat jangan ngasih kabar ke yang lain kalau saya Islam. Oh iya, tidak apa-apa, silakan. Alhamdulillah jadi masuk Islam. Memang berislam itu penuh kesabaran. Menjalankan perintah Allah itu memang agak berat. Apalagi perintah yang sifatnya berat bagi kita. Seperti halnya sholat. Andaikan kita ini tidak diwajibkan, mohon maaf, tidak diwajibkan, saya yakin manusia tidak akan sholat kalau tidak diwajibkan. Nah, kenapa Allah mewajibkan kepada kita? Sebetulnya ada sebuah manfaat besar ketika Allah memberikan kewajiban. Jadi perintah Allah itu kan ada suatu manfaat yang kita belum tahu.
Di antaranya sholat. Kalau panjenengan semuanya tidak sholat, coba kalau kita ragu mungkin dicoba. Tidak sholat sepekan saja. Coba. Rasanya bagaimana? Hidup ini tidak. Kalau ada orang tidak sholat bangga, tidak sholat itu ringan, merasa dia tenang, berarti ada yang rusak aja. Ada yang rusak. Dan coba dicek, manusia itu ketika tidak sholat, itu gampang emosi. Rasanya itu gampang sumbu pendek rasanya. Tapi kalau manusia dengan tenang, dia sujud kepada Allah, apalagi sujudnya diperlama, itu menunjukkan manusia ini punya ketabahan yang kuat. Ini salah satu fungsinya. Dan yang kedua, kenapa Allah melarang sebuah pekerjaan? Mungkin yang enak-enak dilarang. Kita mau begini, minum khamr dilarang. Kemudian mungkin judi, riba, dan sebagainya dilarang. Karena ada suatu bahaya. Jadi kalau Allah melarang itu ada bahaya yang itu akan berdampak kepada kita. Contoh saja judi. Mungkin aja panjenengan pinter main remi, main kartu, rasanya pengen judi. Kadang-kadang main bola itu nebak, ini skornya berapa ya. Itu dibuat judi bisa. Namun kalau kita lihat, jenengan cek semuanya, kira-kira ada tidak orang kaya dari judi? Dia kayanya mungkin 1 bulan 2 bulan, setelah itu rusak. Saya punya teman dulu, bapaknya itu bandar SDSB. Oh, bapak masih perso yang SDSB. Saya kalau main ke rumahnya, itu di Sanwali waktu itu, zaman SDSB itu kan 90-an. 90-an itu legal SDSB. Itu saya kalau main ke rumahnya, di Sanwali waktu itu 1.000. 1.000, pokoknya main ke rumah kasih 1.000. Namanya kita ini anak-anak, ingin dapat duit, ya main terus. Dikasih 1.000, 1.000. Setiap datang, padahal 90-an itu kan masih uang rupiah ini kan jalan. 5 rupiah, jadi masih berlaku. Jadi 1.000 ini uang besar bagi kita. Uang jajan-jajan itu juga masih 5 rupiah dan itu. Nah, sekarang ini hancur. Sebelum saya lulus SD itu sudah bangkrut. Memang kayanya awal, tapi setelah itu geblak. Nah, maknanya apa? Tidak ada orang itu yang kaya dari situ. Nah, maka dari itu kita ini dalam hidup memang menjalankan perintah Allah dan menjaga larangannya adalah bentuk kesabaran. Ini masih perintah dan larangan. Isbiru. Nah, sekarang yang kedua, masuk di sabarkanlah. Nah, sabarkanlah ini apa maksudnya? Kalau kita diminta sabarkanlah. Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia mesti diuji. Nah, ini yang bahaya. Yang siap-siap kalau kita akan mesti, nah, ini mesti diuji. Dengan duduk manis sambil senyum-senyum itu bukan berarti tidak ada masalah. Saya yakin semua itu pasti ada masalah, pasti. Karena ketika Allah memberikan masalah itu menjadikan derajat kita diangkat, maka wasobiru itu maknanya, hei wong sing iman, kamu harus minta uji. Nah, kamu mau diuji itu maka ujian-ujian yang Allah berikan itu hakikatnya untuk kita. Kita mesti akan naik-naik dulu. Makanya ada orang itu manusia dapat ujian, itu biasanya kan, baik kalau kita belajar dulu harap tenang, ada ujian, harap tenang ada ujian. Sekarang dinaikkan, harap senang ada ujian, harap senang. Kenapa senang? Karena dengan ujian itu nanti kita akan diangkat oleh Allah. Memang berat, Pak. Betul. Kita sadar betul, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya dapat itu semua. Kadang-kadang ujian itu kalau tidak dari maaf, suaminya dari istrinya, istrinya dari suaminya. Nah, kalau tidak begitu sudah sukses suami istri, anaknya. Nah, kalau kena ini, kalau anak sukses orang tuanya kadang-kadang, mungkin saudaranya dan sebagainya. Kita lihat para nabi, para rasul. Nabi siapa yang diuji oleh orang tuanya? Nabi siapa yang diuji oleh orang tuanya? Nabi Ibrahim. Ini Nabi Rasul.
ada ujiannya. Kemudian Nabi siapa yang diuji oleh istrinya? Nabi Lut. Terus Nabi Nuh. Nabi Nuh itu istrinya juga tentang suami itu bilang, wong panas-panas begini kok buat. Nah, itu istrinya sendiri tidak menerima. Ini ujian. Sekarang orang perempuan mana yang diuji suaminya? Tidak ada, kan? Ada. Fir'aun ya. Nah, Siti Asia ini juga termasuk diuji oleh suaminya. Geser lagi, suami istri sukses diuji anak. Dan itu juga menjadi pengaruh bagi kita bahwa manusia itu mesti diuji, termasuk saudaranya. Saudara itu juga kadang-kadang jadi teman, jadi keluarga, kadang-kadang juga jadi musuh. Apalagi serebutan warisan juga jadi musuh. Itu masalah kita yang kita hadapi. Belum ujian-ujian yang lain. Nanti akan diterangkan di ayat berikutnya. Warok itu yang ketiga, kita diminta untuk tetap melaju, bersiap-siap. Jadi ketika sabar itu untuk kita, ujian untuk kita, semuanya tetap harus jalan. Sebagai seorang muslim, seorang yang beriman itu tidak boleh berhenti, tetap harus jalan. Jadi persiapan ruh itu maknanya dalam rangka tetap menuju sebuah jalan, kita harus melangkah. Jadi orang sabar itu memang penting, tapi dia tidak boleh menentukan, tidak boleh, tetap harus bergerak. Di saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan ujian bertubi-tubi, tapi dia tetap berjalan. Nah itu makna daripada warok itu. Sehingga orang-orang yang beriman itu melaksanakan semuanya itu dengan penuh kesungguhan. Ini makna yang ada di dalam surat Al-Imran ayat terakhir. Kemudian Allah juga menjelaskan lagi di dalam surat Al-Baqarah tentang ujian itu apa saja. Wa qala Allah Ta'ala wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal al-ayat dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang belajar bahasa Arab, wala nabluwannakum. Ini adalah takkid la. Terus terakhir itu ada nun taukid, wala nabluwannakum. Ini kalau dimaknai bahasa, yakti teman-teman nemu sapa sira. Sungguh pasti, nah sungguh pasti kamu akan mendapatkan, kalian akan mendapatkan. Mendapatkan apa? Bisain sesuatu minal khauf, dari ketakutan. Manusia itu akan diuji oleh Allah sebuah ketakutan. Nanti rugi ya Allah, nanti anak begini bagaimana, diputus pekerja bagaimana, nanti begini bagaimana. Semua akan diuji. Ketakutan, waju, kelaparan. Nah, lapar itu ternyata juga ada ujian-ujiannya. Manusia itu akan mendapatkan ujian. Wanaksi minal amal, dan harta kita pun juga akan berkurang. Jadi harta kita berkurang itu mesti, karena ada ujiannya tadi. Ada orang yang sudah naik tidak terasa turunan. Nah itu manusia mendapatkan ujian seperti itu. Kemudian wal anfus, dirinya pun juga akan mendapatkan bahaya. Muhammad itu kurang apa? Rasul, Nabi yang dijaga oleh Allah, itu pun ketakutannya luar biasa. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah menghadapi Fir'aun itu bahasanya, ini kan setor nyawa misalnya, netes setor nyawa. Jadi Fir'aun ini siapa yang berani dengan kuatnya begitu? Fir'aun ini karena ngaku jadi Tuhan, karena dia kuat, tidak pernah sakit, awaknya luar biasa. Jangankan sakit pusing, pilek aja tidak pernah. Jadi tidak pernah sakit, jadi merasa kuat dan tidak ada duanya di Mesir pada. Tapi karena memang di situ Nabi Musa dapat perintah, ada ketakutan. Jangan-jangan saya melawan Fir'aun mati. Itu ketakutan. Jangankan Nabi Musa, tukang-tukang sihir satu Mesir itu pun juga tidak ada yang berani dengan itu. Ketika adu dengan Nabi Musa, tongkat Nabi Musa jadi ular betul, tukang sihir itu ngerti. Ini ilmu ini kok tingkat tinggi.
ilmu saya kalah. Itu tukang sihir itu banyak mengerti sehingga aman tuh biro Musa. Saya iman dengan Tuhan Musa. Tapi ketika kamu begitu berani ngomong, kamu tidak ini tak ajar, tidak ada yang berani. Berarti dikatakan Fir'aun itu tidak sakti kayak tukang sihir, tidak sakti. Tapi karena Fir'aun itu mbahnya setan, ya, jadi ya, lebih sakti, lebih kuat daripada tukang sihirnya tadi. Maka di situ ada ketakutan. Kita pun merasa ini nanti dulu orang dakwah itu di mana-mana mendapatkan tantangan. Siapapun, termasuk para kiai dulu, para ulama untuk di Indonesia ini kan waktu zaman Belanda, Jepang kita juga mendapatkan tantangan. Berdakwah itu juga begitu. Termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat ke Banyuwangi sudah ditantang. Kalau Ahmad Dahlan datang ke Banyuwangi, pulang tinggal nama. Jadi kalimatnya pulang tinggal nama. Itu kalau kita tidak berangkat. Tapi karena memang beliau itu datang ke sana supaya apa? Berangkatnya lillahi ta'ala. Kalau meninggal dan meninggalnya syahid kan gitu. Jadi yang itu. Nah sekarang ini tidak diancam sudah satu pun eman-eman. Sego kecil seenak gitu. Nanti eman-eman. Itu maknanya apa? Ada ketakutan dalam dirinya. Wasamarut. Dan juga buah-buahan itu. Orang petani-petani nanam. Ada ketakutan apa? Sampai ada yang buahnya dibuang ke sungai. Nanam sorong-sorong berat-berat, buahnya murah. Akhirnya dia habis. Di situ termasuk ada ujian-ujian bagi kita semuanya. Namun di kalimat ini wabasyiri sabirin ditutup dengan kalimat berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Maknanya apa para jemaah? Kita yakin memang hidup itu ada ujian. Makanya ujian itu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Mungkin pandangan saya itu ukurannya tidak sama. Ukuran gajinya tidak sama. Ada orang itu yang kuat. Kuat betul. Kalau contohnya Nabi itu Pak, di antara 25 Nabi Rasul yang kita pahami, kira-kira dulu dengan itu yang ujiannya enak itu yang mana? Kira-kira. Sepengetahuan dengan 25 Nabi atau Rasul yang ujiannya enak itu mana? Nabi Sulaiman. Sampai ada yang mengatakan begini kok, Nabi Sulaiman itu tidak diuji, mau nikmat terus kok. Ada yang mengatakan begitu. Padahal mohon maaf, Nabi Sulaiman yang kelihatannya enak itu tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena jadi seorang pemimpin itu, jadi seorang raja itu, maka dia harus mengayomi semuanya. Nabi Sulaiman itu tidak bisa tidur. Karena apa? Setiap geraknya makhluk itu, beliau paham. Bahasa binatang pun sampai beliau. Jadi jadi pemimpin terus kok enak-enakan. Wah ini pelanggaran sebetulnya. Memang pemimpin itu khotimun, pelayan. Jadi kalau memang jadi pemimpin itu tidak siap melayani, memang bahasanya ini mandek tidak jadi. Itu memang begitu. Tapi sekarang ini berbeda. Mintanya pemimpin itu dilayani, bukan melayani, tapi dilayani. Semua di. Makanya kalau ada orang pemimpin itu naik sampai tidak mengerti keadaan umatnya, maka dia bukan termasuk seorang pemimpin. Dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu pasti diminta pertanggungjawaban. Ini yang agak berat bagi kita. Nah itu Nabi Sulaiman yang enak. Nabi yang lain dan dengan ceritanya kadang-kadang tidak masuk, Pak. Tidak masuk itu bagaimana? Ini pun jelas Nabi, Rasul, pilihan, kok diuji masih seperti itu. Mungkin panjenengan saja dikasih sakit, itu rasanya kan sakit juga, merasa berunding. Aku kurang apa? Sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, sedekah ya sedekah. Tapi kok sih ini ya, itu kadang-kadang begitu Pak manusia. Ini maaf, ada orang yang ngajinya rutin. Waktu ngaji tidak mau tanya, tapi tanyanya setelah pengajian cerita.
Ustaz, ada waktu 5 menit. Oh iya Pak, 5 menit gitu. Mohon maaf, saya mau gimana? 5 menit ditanya, sakjane Islam itu bagaimana? Saya tuh kaget, sudah ngaji, tanya sebetulnya Islam itu bagaimana? Ini mesti pertanyaannya berat. Dia ini sudah Islam, sudah sering ngaji, ke masjid setiap hari. Nah kok pertanyaannya Islam itu bagaimana? Ini kan ada satu pertanyaan besar. Nah, kok bisa bertanya begitu itu kok maksudnya apa? Oke Pak, singkatnya bagaimana? Saya ini sudah begini, begini, begini. Ditunjukkan semua kebaikan. Sholat ke masjid tidak pernah tinggal. Bahkan kalau saya bekerja, saya itu mesti ke masjid. Sholat tahajud, saya sudah lakukan. Paling jelek saya dibangun itu mesti jam setengah 4 paling jelek. Saya itu rutin jam 3 setengah 3. Paling jelek jam setengah 4. Duha tidak pernah tinggal, mesti saya kerjakan. Ngaji tidak pernah bolos. Ustaz tahu sendiri, saya mesti duduk paling depan. Terus Pak, ringkesnya bagaimana? Saya ngerti maksudnya. Mesti ini orang ini ada. Kenapa saya ini kok masih begini? Begini itu bagaimana? Ya kalau rumah alhamdulillah sudah ada, tapi rumah saya ya pancet begitu. Punya mobil yang mobilnya hanya mobil Pajero. Pajero itu panas di penjero. Mobil Cherry waktu itu dia punya Cherry. Tapi kok tidak bisa seperti yang lain. Saya kok begini. Saya waktu itu waktunya habis 5 menit. Saya sudah 5 menit Pak. Ini tidak nuntut saya nanti karena saya perlu. Nanti dijawab saja. Rumput tetangga tidak lebih hijau. Nanti jangan cek aja. Jangan kan membandingkan dengan yang lain. Coba kalimat saya ini diperhatikan. Insya Allah di depan kita ketemu untuk ngaji lagi baru saja. Akhirnya karena dia itu memikirkan itu, ya, alhamdulillah Allah beri jawaban sendiri. Tetangganya yang kelihatannya enak, mobilnya bagus semuanya. Ternyata hidupnya tidak enak. Tapi yang dia itu dengan tenang baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, panjenengan saya itu mesti diuji dan ujiannya mesti macam-macam sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kebutuhan itu tidak usah khawatir, Allah sudah kasih jawaban. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali kita mampu memikulnya. Bahasanya orang-orang muda, anak-anak muda itu kuat dilakoni, tidak kuat, nah tinggal ngopi dulu lah, supaya tidak terlalu sepaneng menghadapi itu. Ngopi itu maksudnya karena dia itu ngobrol perkara ilmu, ada ilmunya untuk menghadapi ujian-ujian. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ini balasannya. Innama itu ada kosor, meringkas. Hei wong sing muslim, tidak ada lain balasan bagi orang-orang yang sabar. Itu adalah dengan balasan yang tanpa hisab. Maksudnya pandangan saya itu ketika bersabar dalam menghadapi sebuah ujian dan semuanya, maka Allah akan menghisab kita itu dengan cepat, seolah-olah tanpa dihisab. Pembalasan itu langsung. Memang ngapunten. Ini Pak Ahmad nikmati robika hadis. Ini karena nikmat saya sampaikan. Ada seorang teman, teman ini, Ustadz yang ngaji. Ngaji babnya itu ternyata sampai bab gaji. Di kitab Bulughul Maram menyampaikan bab gaji. Waktu ngaji, ngajar gitu, ada jamaah itu tanya enggak enak. Ustadz permisi. Ustadz sudah haji atau belum? Ustadznya jujur belum. Waduh Ustadz, tidak layak Ustadz menerangkan bab haji. Mau Ustadz tidak haji. Coba kira-kira jenengan jadi Ustadz. Nah dibegitukan itu kira-kira
Mangkel. Apa cukup mangkel? Sabar. Mungkin kita agak ini agak mudah ya, gelut di luar aja. Mungkin begitu. Karena mohon maaf pertanyaannya itu melemahkan. Jadi suatu saat kita mungkin nanti akan diuji begitu, Pak. Waktu dikatakan begitu, ustaznya dengan sabar ngomong, iya, Pak. Terus menurut bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana? Saya harus melanjutkan, atau saya ganti bab, atau saya cukup di sini, Pak. Saya mana saja. Ustaznya bilang begitu. Sampai ada jamaah yang lain tidak terima. Jangan kurang ajar. Kamu ngaji jarang-jarang aja pertanyaannya begitu. Itu ada yang sampai tidak terima. Terus kamu tidak usah ngomong macam-macam. Ustaz tidak terkirakan orang biasa orang ini gayanya begitu. Sampai saat jamaah itu sempat ramai adu argumen. Akhirnya Ustaz ini dengan tenang sudah Bapak, saya ganti bab saja. Kalau memang begitu ganti bab. Bab haji dilompati. Bab puasa. Bab kematian. Sampai pada waktu itu Ustaznya pun tidak enak. Sehingga dengan tidak enak itu akhirnya pamit. Ya sudah, ketepatan pas hari puasa, kemudian libur hari raya dan agak lama liburnya. Tidak lama kemudian Ustaznya ini dapat voucher umroh, dan juga tidak lama kemudian dapat haji. Ini balasan daripada yang sabar. Dan Ustaznya ngomong, saya kalau ditelepon berangkat, dan tidak ditelepon tidak berangkat. Maksudnya apa? Ditelepon suruh tetap terus ngaji yang ngaji, tapi tidak ya. Alhamdulillah dapat balasan yang setimpal. Di Hoiri kisah tetap orang antri haji lama. Nah, Ustaz ini tidak antri kelas berangkat. Itu karena memang kenalnya Allah itu lebih luar biasa. Nah, dengan saya itu dengan sabar. Waduh, tidak tahu di balik kesabaran panjenengan sebenarnya ada apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita belum sampai ke sana, Pak. Tapi dengan kita tenang, sabar, insya Allah Allah pun akan ngasih jawaban itu dengan cepat. Nah, tinggal kita latihan itu aja. Memang siap-siap. Makanya tadi harap senang ada ujian, harap senang. Wa qala ta'ala, Allah juga mengingatkan lagi, walaman sabar wa ghafara inna dzalika lamin asbil umur. Walaman sabar, dan sesungguhnya bagi orang yang memang sabar dan dia minta ampun, minta maaf kepada Allah, maka sesungguhnya itu tujuan yang kita cari. Tujuan hidup kita sebetulnya kita melihat itu, kesabaran yang kita miliki itu hakikatnya menjadi pelindung bagi kita. Kesabaran itu memang susah. Orang sabar itu tidak gampang. Tapi disitulah peran-peran sabar itu yang menjadikan kita akan kuat. Orang itu di tempat ujian musibah dan sebagainya dia sabar, maka dia akan ini. Dan maaf, sabarnya dengan sertailah dengan istighfar. Nah, umpama jenengan saya diuji, mintalah ampun kepada Allah. Istighfar itu Pak membuka semua. Jenengan saya kalau diuji, istighfar yang baik. Obatnya istighfar. Nah, orang sabar istighfar ini gandengan. Nah, kalau kita ini istighfarnya kuat, insya Allah saya panjenengan ini termasuk sabar. Kalau kuat, gitu. Memang harus kuat gitu nih. Bagaimanapun manusia itu pasti ada kegelisahan macam-macam diuji. Tapi istighfar, ternyata istighfar itu kuncinya untuk semuanya. Nah, tidak percaya dengan cek. Dengan ada orang waktu haji itu kan di tanah haram itu kan tidak boleh macam-macam. Jadi ada orang itu di tanah haram waktu haji maupun umroh. Kalau muncul sombong ya itu langsung Allah tegur. Ada orang itu diomongin, nanti kamu pulangnya lihat itu jamnya di situ begini lewat sini. Nanti jangan sampai hilang. Jawabannya enak. Itu gampang.
kelihatan semua. Ternyata setelah dari Masjidil Haram balik ke hotel, munyer nggak ketemu-ketemu, nggak ketemu-ketemu. Nah, akhirnya dia ingat istighfar, istighfar yang muncul dan baru ketemu, sambil dia nangis. Nah, gimana nggak nangis, Pak? Munyer nggak ketemu, sampai kakinya sudah istilahnya rotok kemung. Alhamdulillah setelah istighfar selesai sambil nangis, lah kok hotel itu di depan depannya. Itu maknanya apa? Karena memang istighfar itu sebetulnya kunci kita. Apalagi dengan sudah hafal Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfarnya dibaca setiap ba'da subuh dan ba'da asar dibaca. Nah, Nabi Rasul tidak punya dosa, tidak punya dosa karena maksum. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengurangi membaca istighfar sehari semalam. Keterangan kemarin berapa kali, Pak? 100. Ada yang menerangkan 70. Ini Nabi 100. Tidak pernah kurang dari itu. Itu Nabi yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah, maksum 100 kali. Nah, saya panjenengan kalau istighfar 15 kali. Habis subuh 3, habis zuhur, asar, maghrib, isya 3 kali 5, nah 15. Nah, itu yang diantara kita kurang untuk baca istighfar. Maka ketika jenengan sedih diuji, baca istighfar. Istighfar itu tombolnya, obatnya itu istighfar. Nah, istighfar itu menjadikan kita terakhir Bapak Ibu sekalian, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah tentang sebuah kesabaran dan juga sholat itu. Hubungannya apa sabar dengan sholat? Jenengan saya itu mesti ada orang yang sabar itu gandengannya sholat. Makanya sholat itu kenapa diwajibkan? Akan ada kesabaran yang tinggi. Itu kuncinya. Jenengan saya itu kalau sholat itu rasa hati rasanya tenang. Makanya ada orang dalam hatinya tidak tenang ketika sesuatu itu, lakukanlah sholat. Sholat itu dilakukan. Makanya menjadikan hati kita tenang. Dan ketenangan itu menjadikan kesabaran. Dan kalimat innallaha ma'as-sabirin itu kalau dimaknai Allah itu akan gandeng dengan orang-orang yang sabar. Ketika kita tidak sabar itu Allah hilang. Tapi kalau kita sabar Allah akan gandeng kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Sehingga Bapak Ibu sekalian sebagai penutup, kalau manusia itu ada sesuatu yang memang diujikan kepada dirinya, maka yang pertama, idza asabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka istirja. Inna lillahi itu maknanya istirja, kembali kita kepada Allah. Nah, kembali kita kepada Allah itu dengan cara banyak berzikir, termasuk istighfar itu diperbanyak. Nah, istighfar ini yang menjadikan kita ini terselesaikan semuanya. Kegundahan, kegelisahan akan terselesaikan dengan baik. Maka para jamaah semuanya, ini bukan sembarang ilmu, sabar itu belajarnya puluhan tahun. Jadi bapak-bapak sudah usia 60 itu ujiannya kan masih kurang. Maka belajarnya puluhan tahun. Puluhan, bahkan sampai meninggal pun kita akan masih belajar sabar. Ujian yang mendadak, ujiannya itu kapan-kapan masih muncul dan itu akan menjadikan kita teruji atau tidak manusia itu ketika mendapatkan musibah dia tetap tenang kembali kepada Allah. Aku lupa lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.